Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hadirin dan hadirat para ibu, bapak-bapak serta jamaah Masjid As-Saffiyah, jamaah salat maghrib jelang isya rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dalam kajian As-Sirah Nabawiyah. Kalau dihitung dengan kajian sebelumnya, ini sesi yang kedua ya, seri yang kedua ya. Tapi yang pertama kemarin dianggap semacam muqaddimah begitu kira-kira ya. Jadi semacam prolog, sehingga mungkin ini disebut seri pertamanya ya. Sampai nanti ila an yasha Allah ya. Kalau saya ditanya oleh pengurus masjid, Ustadz, sampai kapan kajiannya? Saya bilang, ya siapa yang KO duluan aja gitu ya. Apa ustadznya, apa pengurusnya gitu ya. Jadi ila an yasha Allah, sampai nanti Allah menghendaki. Sama seperti Masjid Alumni itu udah 150, seri yang ke 150, dan corona lah yang menghentikan kita sampai sekarang belum rutin ya. Malam hari ini saya sempat menunggu konfirmasi dari panitia ya, apakah lanjut atau batal, karena ada beberapa kajian seperti besok ya, di kebidanan itu batal karena kondisi yang tidak memungkinkan ya. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini jamaah kita bisa melaksanakan sholat maghrib, nanti sampai sholat isya. Insyaallah kita akan mulai ya, kajian Sirah An-Nabawiyah insyaallah. Baik, jamaah, kalau kita bicara tentang Sirah An-Nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah SAW, sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan lalu, berarti kita membahas marja' al-Islam ya, referensi dalam Islam. Sehingga Ali Zainal Abidin, cicit Rasulullah, itu mengatakan, kaifa nu'allamu al-maghazi atau maghazi Rasulnya, bagaimana kami dulu diajarkan sejarah hidup Rasulullah, maka begitulah kami diajarkan surat Al-Quran. Jadi luar biasa, di mana mereka meletakkan mushaf Al-Quran, maka di sampingnya ada buku-buku as-sirah. Ini menunjukkan sangat-sangat penting. Nah, yang kedua jamaah, selama mungkin lebih dari 20 tahun menggeluti tema ini ya, saya membuat formula supaya gampang mendalami Sirah Nabawiyah ini ya, yaitu dengan cara tema Sirah Nabawiyah ini kita bagi menjadi dua ya, semester 1 dan semester 2. Nanti kita sepakati apakah perlu OTS atau tidak gitu ya. Nah, semester 1 ya, itu butuh sekitar 14 sampai 16 kali pertemuan. 14 sampai 16 kali pertemuan. Semester 2 itu butuh sekitar sama ya, 14 sampai 16 kali pertemuan. Total ada 30. Nah, ini dibagi dua, kehidupan Rasul itu supaya gampang kita memahaminya, kita bagi dua, era Makkiyah dan era Madaniyah ya. Rasul tinggal di Mekah sekitar selama 53 tahun dari usianya, lalu kemudian beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah dan berdiam di Madinah itu sekitar 10 tahun 4 hari. Demikian hitungan Al-Mubarakfuri. Ini supaya gampang ya. Jadi Nabi gitu jamaah ya, hidupnya ada dua fase, fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Enggak tahu kalau jamaah di sini fasenya enggak tahu ya. Ada yang mungkin dari Makassar, ada yang dari Lampung, ada yang dari mana-mana. Saya sendiri kalau menghitung fase kehidupan saya ya, SD saya di Batu Raja, Sanawiyah dan Aliyah pesantren saya di Lampung,
kuliah di Jakarta dan tinggal di Bogor gitu ya. Jadi demikian. Rasul itu tidak, ya, Nabi itu hanya di Mekah dan Madinah. Walaupun beliau pernah ke Bahrain, pernah ke daerah Palestina, wilayah Syam, tapi beliau tidak mukim. Beliau mukimnya Mekah dan Madinah saja ya. Nah, era Makkiyah ini jamaah juga kita bisa petakan jadi dua. Pertama, era qablal bi'tsa, sebelum kenabian. Ya, sebelum kenabian. Dari lahirnya Rasulullah sampai beliau mendapatkan wahyu yang pertama kali di Gua Hira. Ini disebutkan era qablal bi'tsa, sebelum kenabian. Ya. Belum ada syariat yang turun. Maka pada fase ini jangan tanya sholat Rasulullah, lalu kemudian zakatnya, hajinya belum ada. Lalu ya, masuk usia 40 tahun kehidupan Rasulullah, masuk fase era ya, ba'dal bi'tsa, setelah kenabian yang berlangsung sekitar 13 tahun. Jadi kalau kita buat garisnya ya, 0 sampai 40 sebelum kenabian, 40 sampai 53, 13 tahun ini fase kenabian era Makkiyah, dan ya, era Madaniyah ya, yang berlangsung sekitar ya, 10 tahun 4 hari. Nah, ini peta ya, dan nanti akan kita diskusikan dengan pengurusnya. Memang bagusnya kajian sirah seperti ini ada slide-nya, PowerPoint-nya gitu kan, atau minimal kita kayak Ustadz Adi Hidayat ada whiteboard-nya, papan tulisnya, sehingga ya nanti kita akan bicara misalnya peta hijrahnya Rasul. Itu agak mudeng tuh kalau kita menghayal aja gitu kan, tapi kalau dibuat ilustrasinya enak ya. Jadi bahwa Nabi hijrah itu tidak langsung ke Madinah, beliau balik dulu ke mana, ke Gua Sur, itu petanya terbaca dengan bagus gitu ya. Nah, jadi ya, mungkin ke depan kita bisa sempurnakan kajian kita ini, bisa dengan slide ya, ataupun dengan whiteboard jika diperlukan ya. Oke, baik. Nah, umumnya jamaah para ulama kalau menceritakan sejarah hidup baginda Rasul itu biasanya ya mereka mulai dari menceritakan kondisi Jazirah Arab ya, jelang Nabi dilahirkan. Dan ini tema kita hari ini. Ya, ini tema kita hari ini. Kondisi Jazirah Arab ya, jelang Nabi dilahirkan ya. Ini untuk menjelaskan apakah betul Nabi kita itu diutus pada masyarakat yang bobrok, pada masyarakat yang tidak berakhlak, pada masyarakat yang jahiliyah dalam tanda kutip gitu kan, sehingga ibarat dokter ya, kemana dokter itu dikirim ya, ke tempat yang banyak penyakitnya. Nah, ini analoginya. Apakah betul begitu ya? Apakah betul bangsa Arab itu kalau tidak ada Ka'bah, tidak ada Makkah dan Madinah ya, mereka adalah bangsa yang tidak berprestasi. Nah, ini akan kita bedah pada kesempatan kali ini ya. Jazirah Arab, ahwal Jaziratul Arab ya, qabla al-milad. Kondisi bangsa Arab sebelum Nabi dilahirkan, bagaimana kondisinya? Baik. Kita bisa petakan jadi 3 atau 4 jemaah. Pertama, kondisi sosial ya, ahwal al-ijtimaiyah. Kondisi masyarakat sosialnya bagaimana sih bangsa Arab itu? Bisa diceritakan bangsa Arab itu adalah bangsa yang nomaden, pindah-pindah ya. Di mana ada air, di situ ditinggal. Airnya habis, pindah lagi. Karena ketergantungan mereka dengan air. Nah, beda dengan kita. Ya, kita relatif tidak ya. Di mana ada sungai udah ditinggal di situ. Enggak pindah-pindah tuh sampai ya, kapan gitu ya. Nah, tapi bangsa Arab tidak. Namun ya, keberadaan Ka'bah dan keberadaan Zamzam, nah ini kemudian menyebabkan bangsa Arab khususnya keturunan Ismail alaihissalam itu mendiami Makkah. Jadi kita faham Ibrahim alaihissalam ya, mengantarkan Ismail, kita balik sedikit ya. Ibrahim alaihissalam mengantarkan anak Ismail yang masih kecil itu bersama dengan istrinya Sarah atau Hajar. Sayyidah Hajar. Sayyidah Hajar. Kita suka singkat dengan Siti. Padahal itu katanya dari kalimat Sayyidati. Jadi Siti Hajar, Siti Aminah, Siti Fatimah, Sayyidah. Kalau laki-laki Sayyidina. Nah, Sayyidah Hajar ini diantarkan oleh Ibrahim alaihissalam, suaminya, biwadin ghairi dzi zar'in. Demikian kata Al-Quran. Biwadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang enggak ada tanaman. Makkah itu enggak ada tanaman sama sekali ya.
Kalaulah bukan karena perintah Allah, nggak mungkin ya, Sayyidah Hajar dan Ismail itu ya, akan ditempatkan di tempat yang tidak ada apa-apa. Ya, sampai kemudian kita tahu ceritanya ditinggalkan begitu saja oleh Ibrahim alaihissalam atas instruksi perintah Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Maka dikisahkan sebagaimana kita ketahui, sang anak bayi Ismail ini menangis karena haus gitu kan, haus. Lalu kemudian ibunya mencari air, dilihat dari ujung sepertinya ada air, dia lari ke situ, dilihat ke ujung lagi seperti ada air, dibalik lagi, dan tanpa sadar dia sudah melakukan bolak-balik antara Safa dan Marwah itu 7 kali. Dan itulah yang kemudian menjadi syariat sa'i hari ini. Ya, dia bolak-balik 7 kali, dan ternyata jemaah, air itu justru ada dekat Ismail alaihissalam. Jadi kalau kita lihat peta kira-kira ini apa, Safa, ini Marwah, nah ini Ka'bah, ya. Nah di sini kira-kira Zamzam itu, ya. Di sini kira-kira Zamzam. Jadi kalau kita tawaf, ya, umrah atau haji, nah sebelum ke Bukit Safa, lalu kemudian sa'i. Nah di sini kita disunahkan untuk minum, walaupun sekarang Zamzamnya udah close, udah tertutup gitu ya. Saya di tahun 2011-an itu masih ada, ya. Masih ada, maksudnya ya kita bisa tentukan titik Zamzam di situ. Kalau sekarang sulit, ya. Di tahun 2013-an itu masih ada tulisannya gitu kan, Bi'ru Zamzam. Sekarang nggak ada lagi. Ya. Jadi betul-betul ngeblank. Kalau orang nggak tahu di mana sumber Zamzam. Nah, Zamzam inilah jamaah, Zamzam inilah yang kemudian diberikan oleh Allah SWT sehingga Ismail alaihissalam berada di tempat tersebut, dan orang-orang pun mulai berdatangan dari Yaman, dari Syam. Ya. Mereka datang ke tempat tersebut. Salah seorang dari mereka menikahkan putrinya dengan Ismail dan kemudian melahirkan keturunan sampai Nabi Muhammad SAW. Ya, nah ini ya petahnya. Ibrahim alaihissalam dikisahkan dalam banyak kitab, paling tidak ada 4 kali beliau menyambangi Ismail ini. Ya, jadi paling tidak ada 4 kali catat oleh riwayat Ibrahim mendatangi putranya ini. Nah di antaranya ketika mereka diperintahkan oleh Allah SWT untuk membangun ulang Ka'bah yang dulu pernah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi wa id yarfa'u Ibrahimu dan seterusnya, maka dibuatlah di situ. Nah dengan keberadaan Ka'bah dan air Zamzam inilah jamaah, Mekah ini menjadi magnet. Ya, menjadi magnet bagi para pelancong, bagi para pebisnis yang bolak-balik dari Syam ya menuju ke dari Syam menuju ke Yaman. Ya, Syam itu di atas, Yaman itu di bawah. Jadi bangsa Arab itu punya 2 musim bisnis, rihlatas syita'i wa rihlatas shaif, disebutkan dalam surat Quraisy. Pada musim dingin orang Arab itu turun ke Yaman, pada musim panas mereka naik ke Syam. Mekah Madinah itu menjadi lalu lintas. Ini kondisi masyarakat bangsa Arab kala itu. Kehidupan yang nomaden, kemudian fanatisme suku yang sangat-sangat kuat gitu ya. Jadi bangsa Arab itu bahkan sampai sekarang, mohon maaf kalau di sini masih ada yang darah Arab ya. Sepengetahuan saya, dari sekian banyak kabilah ras yang agak fanatik dengan kesukuannya itu Arab. Ya, bahkan ada ungkapan mereka tidak mau menikahkan anak mereka kecuali dengan orang Arab juga gitu ya. Jadi fanatisme kearapannya itu agak kuat. Ini ada positifnya, ada negatifnya. Ya. Positifnya ya ketika Nabi lahir tak punya siapa-siapa, ya, tapi karena satu kabilah Bani Hashim maka dilindungi. Ya, dia dilindungi ya. Nah negatifnya ketika Islam belum datang jamaah, fanatisme kearapan ini ya, atau fanatisme Arab ini bisa membuat mereka bertengkar antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Nah ini peta sosial bangsa Arab jelang Nabi lahir. Yang kedua, dari aspek moral, akhlak. Ini kita lihat. Apakah bangsa Arab itu betul akhlaknya itu bobrok gitu ya? Apakah betul mereka itu menyandang predikat jahiliyah lalu kemudian dianggap sebagai masyarakat yang tidak berperadaban? Tidak. Ya. Justru bangsa Arab itu kalau kita lihat buku-buku sirah digambarkan mereka adalah orang-orang yang jamaah memiliki karakter yang bagus. Al-akhlaq ya, al-mahmudah, akhlak yang baik. Misal, pertama, bangsa Arab itu dikenal sebagai bangsa yang dermawan. Kan dermawan kan akhlak yang bagus. Jadi dikenal sampai sekarang.
Ini bukan karena saya hampir 5 tahun kuliah dibiayai oleh Arab Saudi lalu kemudian saya menguji mereka, enggak ya. Tapi memang begitu ya. Mereka adalah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang ikramud dhuyuf. Bahkan ada ilustrasinya, kalau Anda datang ke rumahnya, itu selama 3 hari itu belum ditanya itu ya, maunya apa. Ya. Jadi belum tanya kepentingannya apa. Yang penting dia kasih makan, kasih minum, kasih tempat tinggal, full service. Nah hari keempat baru tanya, ente mau apa? Jadi full service-nya luar biasa. Misalnya Al-Walid bin Mughirah itu jemaah. Ini ayahnya Khalid bin Walid. Di masa jahiliyah, dan dia tidak pernah masuk Islam ya. Dia pernah mengatakan begini. Pada musim haji ini, kata Al-Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid, dia tidak pernah masuk Islam, enggak sempat masuk Islam. Pada musim haji ini, kata dia, jangan ada orang yang menyalakan obor api, ini tanda di atap rumahnya. Maksudnya apa? Jadi mereka punya tradisi, kalau ada rumah yang di atasnya ada tanda api, obor yang dinyalakan, itu artinya apa? Anda datang ke tempat itu, makan, minum free. Nah, Al-Walid bin Mughirah mengatakan, jangan ada yang nyalain obor, cukup saya doang. Jadi semua yang membutuhkan makan dan kemudian kekurangan ongkos di jalan itu datang ke dia, ada yang gratis. Dermawan luar biasa. Abu Jahal yang tidak pernah masuk Islam juga memiliki karakter yang menarik. Kata dia suatu hari kepada anaknya Ikrimah, ya Ikrimah, umumkan kepada masyarakat Mekah, besok jangan ada yang masak, semua kita undang ke rumah kita, jangan ada yang yang tersisa ya satu pun. Itu Abu Jahal gitu ya. Apalagi sahabat-sahabat Rasulullah seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya, orang-orang yang memang sudah tersentuh, tersibghah gitu kan dengan nilai-nilai ilahi. Jadi bangsa Arab itu bangsa yang dermawan, bukan bangsa yang pelit kayak Yahudi. Yahudi itu bangsa pelit, Pak. Jadi Nabi itu lahir dalam komunitas orang-orang yang dermawan, bukan orang yang pelit. Satu. Kemudian yang kedua, bangsa Arab juga dikenal sebagai bangsa yang tepat janji. Ya, pantang bagi mereka ingkar janji, pantang bagi mereka berdusta. Manakala ada salah seorang di antara mereka berdusta, bisa-bisa dia dibully oleh sak kota Mekah. Orang tidak akan percaya lagi sama dia. Jadi mereka adalah orang-orang yang tepat janji, bukan orang yang pengkhianat. Ya, sebagaimana orang-orang Yahudi di Madinah, nanti kita akan lihat jemaah, bagaimana orang-orang Yahudi di Madinah itu ya satu persatu diusir oleh Rasul, bukan karena Yahudi itu berbeda agama dengan Rasulullah. Ya. Jadi orang-orang Yahudi diusir di Madinah itu bukan karena mereka berbeda keyakinan ideologi dengan Rasulullah, tapi lantaran mereka berkhianat. Bangsa Arab Quraisy nyaris tidak. Ya, kalaupun terjadi, maka mereka melakukan penyesalan yang dahsyat. Misalnya nanti kita akan ketemu kisah ada namanya perjanjian Hudaybiyah, gitu kan? Di mana Abu Sufyan merasa mengkhianati Rasul, maka dia datang ke Madinah ingin ketemu Rasul SAW dan menyampaikan bahwa dia sangat menyesal. Nah ini, jadi bangsa Arab itu dermawan, tepat janji, tidak pernah ingkar janji. Ada suatu kisah kakek Rasulullah, ya, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini jamaah bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Syaibah. Jadi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya, bin Hashim. Nah Hashim ini ya, nama aslinya Amr. Ya, Hashim itu kan artinya tukang potong roti. Ya, jadi Hashimun itu artinya tukang potong roti dan bagi-bagiin ke orang gitu kan. Jadi Hashim ini ya, sering bolak-balik ke Yaman dan ke Syam, dan kalau dia pengen ke Yaman pasti lewat Madinah. Karena sering pergi ke Syam dan mampir di Madinah, maka dikecantol dengan seorang wanita. Ya, namanya Salma, ya, namanya Salma. Maka nikahlah Hashim ini dengan Salma dan lahirlah anak namanya Syaibah. Ya. Konon dinamakan dengan Syaibah karena rambutnya putih semua. Ya. Wasta'ala ra'su Syaibah. Jadi beruban semua, maka dinamakanlah dengan Syaibah. Dalam kitab Al-Barzanji itu dikatakan wasmuhu Syaibah, namanya Syaibah. Nah, Hashim ini meninggal di Palestina, di Gaza. Anaknya yang yatim ini ya, Syaibah ini tinggal di Madinah. Ada salah seorang adiknya, adik dari Hashim namanya Muttalib. Datanglah Muttalib ini ke Madinah menjemput kemenakannya Syaibah.
Begitu Muttalib ini masuk ke Mekah, orang-orang bertanya, "Ya Muttalib, man ma'aka? Siapa yang bersamamu? Siapa yang anak kecil yang kau gendong itu? Siapa anak kecil yang kau gendong itu?" Kata Muttalib, "Hadza 'abdi." Ini hambaku, maksudnya ponakanku, ya, keluargaku. Abdul Muttalib. Maka sejak saat itu orang-orang memanggil Syaibah itu dengan Abdul Muttalib. Ya, hambanya atau ponakannya si Muttalib, pamannya Muttalib. Nah, dia sebatang kara. Dan kita tahu bangsa Arab itu sangat memuliakan keturunan laki-laki sampai dia suatu saat bernazar. Kita bicara tentang ini jemaah. Bagaimana bangsa Arab itu tepat janji. Nah, ini sebelum terjadi atau terjadi sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah dapat wahyu. Kata dia, kalau saya ya dikaruniai 10 anak laki-laki, maka saya akan sembelih salah seorang di antara mereka. Nazarnya, kita juga suka begitu biasanya nazarnya gitu ya. Dan dalam Islam nazar itu satu yang boleh ya, tapi ada aturan mainnya gitu kan. Tidak boleh bernazar untuk satu yang haram misalnya. Kalau saya punya anak 10 orang laki-laki, saya akan sembelih salah seorang di antara mereka. Dan qadarallah jemaah, dalam kitab Sirah Ibnu Hisham itu dikatakan Abdul Muttalib ini dari 5 orang istrinya, dia punya anak 16. 6 laki-laki, 6 perempuan, 10 laki-laki. Maka 10 laki-laki ini dikumpulkan untuk diundi. Mana yang namanya keluar, itu yang disembelih. Diambillah semacam bumbung begitu kira-kira. Kemudian dimasukkanlah anak panah, begitu cara mereka mengundi. Beberapa anak panah, 10 anak panah, kemudian dikocok ya, dan kemudian diangkat. Ya, di ujung anak panah itu tertulis nama. Siapa yang namanya keluar itu disembelih. Ya, begitu diundi dan kemudian cabut, yang keluar namanya Abdullah, cikal bakal ayahanda Rasul gitu kan. Nah, maka segeralah Abdullah ini akan dieksekusi oleh Abdul Muttalib, akan disembelih. Ini kita melihat bagaimana mereka tepat janji luar biasa, tepat janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akhirnya apa? Disiapkan. Namun orang-orang penduduk Mekah menyayangkan. Kata mereka, jangan ya Abdul Muttalib, ya jangan. Akhirnya mereka mendatangkan seorang ahlun nujum yang dihormati pada waktu itu, dan mereka kemudian menyarankan agar Abdullah ini diundi dengan 10 ekor unta. Ya, ini Abdullah jamaah ini 10 ekor unta. Jadi ada 2 anak panahnya ya, satu 10 ekor unta, satu Abdullah, diundi. Begitu dicabut Abdullah, maka disisihkanlah 10 ekor unta. Dimasukkan lagi Abdullah, sampai 9 kali yang keluar nama Abdullah terus. Pada kali yang ke-10 yang keluar nama Abdullah, berarti untuk membebaskan Abdullah ini dari nazarnya, dia harus menyembelih 100 ekor unta. 10 kali 10 kali 10, 100 ekor. Dan itu menjadi ketetapan bangsa Arab. Ya, kalau ada orang yang membunuh orang lain ya, dan tidak sengaja, maka dia harus membayar diat 100 ekor unta. Ya, jadi satu jiwa itu dihargai 100 ekor unta. Kalau dia membunuh tidak sengaja, tapi kalau membunuh dengan sengaja, maka berlakulah hukum qisas. Ya, dan ini pernah dipraktikkan oleh Rasulullah ketika salah seorang sahabat Nabi, Amr bin Umayyah ad-Damri, ya, salah bunuh. Ya, dia dikira musuh padahal bukan. Ini salah bunuh namanya. Ya. Maka Nabi membayar 100 ekor unta atas satu jiwa. Nah, jadi maka Rasulullah dalam hadis mengatakan, ana, kata Rasul, ibnu Zabihain, saya ini ya putra keturunan 2 orang yang pernah mau disembelih. Ismail, kita ingat cerita Ismail yang mau disembelih oleh Ibrahim ya, dalam kisah kurban gitu ya. Lalu kemudian keturunannya adalah Abdullah, juga pernah mau disembelih oleh ayahnya. Nah, poinnya apa? Bangsa Arab itu tepat janji jemaah. Apapun yang terjadi, ya, mereka bukan berkhianat sebagaimana bangsa Bani Israel, khanullah wa khanur rasul. Ya, bukan hanya mengkhianati Rasul, ya, tapi juga mengkhianati Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah lain misalnya suatu saat, ini penting untuk menggambarkan bagaimana bangsa Arab itu adalah bangsa yang tepat janji. Karena wallahu alam ini di masa Umar bin Abdul Aziz atau setelahnya ya, dikisahkan ada seorang pemuda, Pak. Seorang pemuda melakukan safar, perjalanan. Di suatu tempat pemuda ini berhenti istirahat sendirian dengan untanya yang dengan bebannya. Unta dengan bebannya istirahat, lelah, lalu kemudian dia nyender ya, di salah satu pohon di tempat dia berteduh pada siang yang terik hari itu.
Begitu dia buka mata, untanya hilang. Untanya lupa diikat dan hilang. Dan dalam keterangan, unta itu termasuk hewan, Pak, yang cepat hilang. Kucing diusir 3 hari balik lagi dia. Ayam dikurung 5 hari, buka pintu balik lagi dia. Anjing juga demikian, kuda, tapi unta enggak. Maka Rasul mengatakan ketika seorang sahabat datang ke masjid, untanya enggak diikat, oh ikat kata Rasul. Lalu kemudian dalam sabda yang lain Nabi mengatakan hafalan Quran itu ya lebih cepat hilang daripada unta yang tidak diikat, gitu kan. Cepat banget unta itu, cepat gitu ya. Maka jamaah kalau punya unta dirawat yang benar ya. Jarang juga punya unta. Hilang unta, terbelah dia, mana unta saya? Dilihat nggak ada. Ya. Dan galau luar biasa, dia melakukan perjalanan selangkah semau langkahnya, terus jalan, tibalah dia sebuah desa, begitu kira-kira. Dia masuk ke desa tersebut ya, dan dia sangat kaget karena di depannya tergeletak untanya. Mati, barang dagangannya atau barang bawaannya berserakan. Ketika dia mengangkat kepalanya, di depan rumah tempat untanya tergeletak itu berdiri seorang laki-laki tua, kakek-kakek. Kata pemuda ini, siapa yang bunuh unta saya? Kata laki-laki ini, yang tua ini, bapak tua ini, anak, katanya, saya. Wah, marah dia, Pak. Diambil entah batu atau pentungan, dipukul tuh orang tua, mati. Maka ditangkaplah dia dan diadili. Ya, dan dijatuhkanlah vonis al-qatlu bil qatli. Bunuh, karena dia bunuh dengan sengaja, maka dia harus dibunuh juga. Dia tidak bisa mengelak. Tapi dia mengajukan suatu permintaan. Apa katanya? Ayyuhal qadi, wahai qadi. Ya, saya mengajukan satu permintaan. Izinkan saya pulang. Karena ketika saya berangkat, ini tanpa sepengetahuan keluargaku kalau akan terjadi seperti ini. Saya cuma pengen pulang ngasih tahu keluargaku bahwa saya akan dijatuhi hukuman mati. Kata qadinya, boleh, tapi dengan 2 syarat. Pertama, jangan lama-lama, 3 hari doang. 3 hari Anda harus balik lagi kemari. Siap katanya. Yang kedua, mesti ada yang ngejamin. Terus kalau ente gak balik lagi gimana? Maka angkat tangan seorang laki-laki, ana lahu, saya ya, baginya. Maka ditahanlah laki-laki ini ya, tidak disebutkan dalam riwayat itu, ada yang mengatakan Abu Dzar, ada yang mengatakan sahabat Nabi yang lainnya. Ditahanlah dia ya, dan laki-laki ini pulang. Ditunggu sehari belum balik, 2 hari belum balik, hari ketiga udah masuk zuhur belum balik juga. Batasnya maghrib. Asar belum balik juga. Jelang maghrib jamaah dari ujung kota lari dia terbirit-birit, saya datang. Maka dia datang bersimpuh di hadapan qadi dan siap untuk dieksekusi. Ya, selepas maghrib kira-kira qadi ini ngobrol dengan ya, ahlul mayyit, ya, keluarga yang kakeknya dibunuh ini. Singkat cerita, mereka memaafkan pemuda tersebut. Poinnya apa? Tepat janji. Walaupun mau dibunuh, datang juga dia. Kalau kita nggak mungkin datang, orang mau dibunuh gitu kan. Nah, jamaah, dalam komunitas ini Nabi kita itu lahir. Komunitas orang-orang yang dermawan, maka Nabi kita itu dermawan. Komunitas orang-orang tepat janji, maka Nabi kita itu alamin. Dan satu lagi, Nabi itu lahir dalam komunitas orang-orang yang pemberani. Bukan pengecut, ya, bukan seperti Yahudi Bani Nadir yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Demikian dalam surat Al-Hasyr. Ya, orang-orang Yahudi itu la yuqatilunakum jami'an, tidak akan pernah memerangi kalian ya, kecuali ya fi quram muhassana. Dia akan memerangi kalian dari dalam benteng. Itu orang Yahudi kalau perang dari dalam benteng, Pak. Ya, au min wara'i judur, atau dari belakang tembok. Ya, penakut mereka. 3 kabilah Yahudi ya, di masa Rasulullah diperangi di dalam benteng sampai perang Khaybar itu dari dalam benteng sampai sekarang. Ya. Yahudi Palestina itu ya, kalau mereka memerangi anak-anak Palestina itu dari dalam tanknya gitu kan, penakut mereka. Bangsa Arab, Rasulullah lahir, tumbuh dalam komunitas orang-orang yang pemberani. Maka nanti muncullah Khalid bin Walid, muncullah Umar bin Khattab, muncullah Ali bin Abi Thalib, muncullah para sahabat Nabi yang punya keberanian yang luar biasa. Dan ini hikmahnya, saya wallahu alam, ini analisa sederhana ya. Kalau Nabi akhir zaman itu lahir di Sunda, ya, kota kita ini, negeri kita ini, mungkin gerakan Islam agak slow motion gitu ya. Tapi di Arab gitu kan, wah mereka dengan keberanian yang luar biasa. Di masa pemerintahan Umar itu jamaah, itu luas. Ya, seluruh wilayah Syam takluk di bawah kaum muslimin. Mesir sudah takluk, Afrika bagian selatan juga iya. Apalagi di masa pemerintahan Bani Umayyah. Ya.
Di masa Bani Umayyah lah di tahun 92 Hijriah, Islam itu udah nyampe di Spanyol, Eropa. Jadi bayangin ya, Islam itu jamaah udah nyampe di Eropa, Spanyol gitu kan, Asbania di tahun 92 Hijriah. Belum 100 tahun. Cepet luar biasa gitu kan, dengan keberanian-keberanian para pejuang pada waktu itu. Nah, Nabi lahir jamaah dalam komunitas masyarakat yang punya karakter yang menarik seperti ini. Ya. Nah, karena itu keliru kalau kemudian mengatakan bahwa Nabi itu lahir dalam komunitas orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak ada akhlak, orang-orang yang jahil, enggak. Nabi lahir namun ya, karena belum tersibaghah, ya, belum diwarnai ya, oleh nilai ilahi, ya, maka beberapa karakter baik tadinya menjadi tidak efektif. Misalnya saking dermawannya bangsa Arab itu cenderung boros, ya. Cenderung boros. Orang Pak kalau dermawan banget gitu kan, tapi nggak ada remnya. Maka di Al-Quran kan, dalam surah Al-Furqan dikatakan ya, agar kalau kita berinfak itu ciri ibadur rahman itu ya, kalau dia berinfak lam yakturu, dia tidak berlebihan dan tidak juga nahan dirinya. Ya, wa kana baina zalika qawama, sedang saja. Jadi nggak boleh jor-joran, bahkan infak sekalipun. Kecuali dalam kasus tertentu, misalnya Abu Bakar, itu beda. Ya. Nah jadi karena belum tersentuh Islam, maka karakter dermawannya tadi ya, menjadi boros. Karena belum tersentuh Islam ya, karakter pemberani tadi ya, menjadi gampang berantem. Orang Pak kalau berani banget itu berantem terus kerjaannya. Islam datang. Ya, Islam datang mewarnai karakter-karakter baik bangsa Arab tersebut. Yang ketiga, kita lihat dari sisi ekonomi. Bagaimana ekonomi bangsa Arab jelang Nabi dilahirkan. Pada pertemuan depan kita akan bahas Maulidun Nabi, kelahiran Rasulullah. Ya. Secara umum kalau dipresentasikan barangkali 80% penghasilan bangsa Arab kali itu dari jalur berbisnis. Ya. Bahkan Nabi mengatakan kalaulah pintu rezeki itu isruna baban 20 pintu, maka 19 diantaranya dari jalur bisnis. Dan inilah profesi utama bangsa Arab. Dan ini sangat-sangat memungkinkan, mengingat Mekah itu ya, sangat strategis. Ya, menjadi lalu lalang orang dari Yaman pengen ke Syam atau dari Syam pengen ke Yaman. Mereka mesti mampir ke Mekah. Maka di Mekah itu ada pasar namanya pasar Ukaz. Pasar Ukaz. Ini yang kemudian belakangan ya membuat iri salah seorang penguasa Yaman namanya Abraha. Abraha al-Asram. Ya, dia gubernur sekaligus panglima di Yaman. Dia ingin memindahkan pusat keramaian Mekah itu ke negerinya Yaman. Ya, karena rumus orang Padang, di mana ada keramaian maka di situ ada transaksi. Kan begitu ya? Di mana ada keramaian maka di situ ada transaksi. Dia ingin memindahkan keramaian Mekah itu ke negerinya Yaman. Maka sebagaimana kita ketahui riwayatnya, dia melihat bahwa di antara yang menyebabkan orang-orang banyak pergi ke Mekah itu kan ada Ka'bah. Karena ada Ka'bah. Maka dia bikin tempat ibadah juga di Yaman, di Son'a, ya, membuat kanisa, semacam gereja, karena dia beragama Nasrani, yang wah, megah. Jadi dari dulu tuh tempat ibadah itu ya menjadi salah satu menjadi magnet wisata. Ya. Makanya negara-negara maju, negara-negara yang mengandalkan ekonomi dari wisata itu biasanya mereka ya, agak fokus ya, misalnya Abu Dhabi itu kan, Uni Emirat Arab itu mereka bangun tempat-tempat ibadah, masjid luar biasa gitu kan, agar orang datang ya, ke tempat tersebut. Ini dari dulu dibikin gereja gede, mewah gitu kan, berharap orang-orang datang ke tempatnya dan kemudian transaksi, terjadilah bisnis. Ya. Jadi untuk menarik wisatawan asing ke negerinya. Ini dari dulu ya. Dan cukup kita ketahui negeri-negeri Timur Tengah yang mapan ekonominya itu ternyata mereka bukan hanya kaya dari minyak Pak, dari sini nih, dari pariwisata ini gitu kan. Nah, negeri kita ini kan negeri yang kaya raya gitu. Mestinya kalau kita bisa kelola dengan baik, ya, negeri yang subur, makmur, indah ini, wah itu dahsyat. Nah, kalau di Dubai atau Abu Dhabi itu ada Palm Jumeirah, pantai yang indah luar biasa, itu bikinan. Kalau kita kan asli semua, ya, asli semua gitu kan. Nah baik. Namun walaupun gerejanya udah bagus, dilapis emas pada sebagian tempatnya, ya, orang-orang nggak datang juga. Masih datang ke Ka'bah, Mekah gitu kan.
Bahkan ada salah seorang Arabi, ya, seorang Arab Badui gitu kan, dia buang kotoran di tempat gerejanya gitu kan. Memang iseng gitu ya, dari kerjaan memang ya. Marahlah dia, maka berangkatlah Abraha ini jamaah menuju ke Mekah. Ini terkenal sekali kisahnya dan menjadi cikal bakal lahirnya Rasulullah ya. Berangkatlah dia berdiam di daerah Arafah. Ada sebuah namanya lembah Muhaisir, dia berhenti di situ dan menggertak penduduk Makkah, merampas unta-unta mereka dan hewan ternak mereka ya, agar mereka ketakutan dan tidak melakukan perlawanan. Dan betul, bangsa Mekah atau masyarakat Mekah tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Nah, ketika dia merampas ada 200 unta penduduk Mekah, dia rampas, datanglah Abdul Muttalib, kakek Rasulullah. Dia menghadap kepada Abraha ini. Kata Abraha, "Ya Abdul Muttalib, apa yang Anda inginkan? Anda pengen menghalangi kami menghancurkan Ka'bah?" Ya. Kata Abraha ini, apakah Anda pengen menghalangi kami menghancurkan Ka'bah? Menarik jawaban ya, Abdul Muttalib. Dan ini jawaban yang luar biasa. Apa katanya? Ana rabbun lil ibili. Ana rabbun lil ibili. Wal Ka'batu, kata dia, laha rabbun yahmiha. Luar biasa. Saya rabbun lil ibili. Saya ini pemilik unta. Adapun Ka'bah itu ada Tuhan yang akan menjaganya. Maka dilepaskanlah unta ini, diberikan kepada Al-Muttalib, ya, Abdul Muttalib, dan Abraha pun bersiap untuk menyerang Ka'bah. Ya, ketika dia memutar haluan gajah-gajahnya, ya, maka pasukan ini disebut dengan Ashabul Fil, ya, pemilik gajah. Allah SWT menghancurkan mereka, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengirim kepada mereka tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempar mereka dengan bebatuan dari neraka sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan menjadikan mereka seperti benda-benda yang digerogoti ulat ya. Kalau dalam terjemahan itu sering diterjemahkan dengan seperti dedaunan yang dimakan ulat. Habis. Makanya kalau kita haji atau umrah jemaah ke Arafah ya, menuju ke Mina, menuju ke Muzdalifah dan ke Mina, maka tengoklah sebelah kanan atau kiri ya. Sebelah kanan itu ada tanah lapang. Enggak ada penghuni, tidak ada bangunan dan tidak ada tanaman. Rasul melarang kaum muslimin menempati tempat itu karena disitulah Allah dulu menghancurkan Ka'bah sampai hari ini. Namanya lembah Muhaisir di daerah Arafah menuju ke Muzdalifah dan Mina. Sebelah kanan kalau kita pakai bus ya. Nah, tahun ini yang kemudian dikenal oleh bangsa Arab dengan Amul Fil, tahun gajah. Tahun inilah Nabi lahir. Nabi lahir pada tahun gajah. Demikian kita kalau ditanya kan, tanggal berapa Nabi lahir? 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Emang ya, waktu itu belum ada penahunan gitu ya. Maka peristiwa besar dijadikan sebagai tahun. Nah, jadi bangsa Arab itu mayoritas penghasilannya atau mata pencariannya itu dari bisnis. Nah, ada yang lain misalnya ternak hewan. Misalnya ayahnya Umar Al-Khattab itu dia lebih tepat disebutkan peternak unta ketimbang pedagang. Al-Khattab beda dengan misalnya Utsman, itu emang dari kecil sudah berbisnis. Tapi kalau ayahnya Umar tuh enggak, dia pemilik unta, banyak Pak untanya. Nah, yang menggembalakannya Umar. Bahkan ada cerita lucu. Ada yang mengatakan Al-Khattab ini bapaknya Umar ini golak luar biasa Pak, golak. Jadi adamani, kata Umar, ayahku ini ya telah mendidikku dengan keras katanya. Maka lahirlah seorang Umar gitu kan, didikan Al-Khattab. Ada yang mengatakan Al-Khattab ini ayahnya Umar ini bahkan lebih sayang kepada untanya daripada kepada Umar gitu ya. Pernah suatu saat Umar nih bawa unta-untanya di pinggir kota Madinah, pinggir kota Mekah. Kalau di Mekah kan nggak mungkin menggembalakan ternak, ya. Di pinggir kota Mekah jauh. Sore-sore dia pulang. Kata bapaknya, Umar, kenapa engkau pulang? Siapa yang jaga unta-unta kita? Kata Umar, tib khatirnya abati, jangan khawatir wahai ayah. Selagi orang tahu bahwa unta-unta itu adalah milik Al-Khattab, tidak ada orang yang berani menyentuhnya. Ya. Kalau ada yang tahu bahwa unta itu milik Al-Khattab, ya, maka tidak ada yang berani mengganggunya gitu kan. Kira-kira kata Umar begitu. Enggak, kata Al-Khattab ayahnya, balik lagi. Dipaksa Umar ini balik lagi, enggak boleh istirahat di rumahnya gitu kan. Sampai abangnya Umar, ya, Zaid bin Khattab juga pengen menggantikan, ya, tapi tidak boleh oleh ayahnya. Sampai keluarlah dari lisan Umar ini satu kalimat yang membuat ayah ini tersentak.
Apa katanya? Ya abati, wahai ayahku. Ya. Illam tataraffaq biwaladik fatataraffaq bihimarik. Cerdas. Ya. Wahai ayah, illam tataraffaq biwaladik. Wahai ayah, kalau enggak kasihan dengan anakmu ini yang baru nyampe, belum minum, belum makan gitu kan? Illam tataraffaq biwaladik fatataraffaq bihimarik. Nah, kasihan dengan keledaimu, dia baru nyampe, baru diam dia. Baru diam. Ya. Jadi lebih sayang kepada himar ya, keledainya daripada kepada Umar. Ketika disebutkan bahwa keledainya nih capek lelah, baru dia mempersilakan Umar istirahat. Nah ini ya, ada ya, sebagian dari masyarakat Arab itu yang menggembalakan kambing, menggembalakan unta. Nabi sendiri nanti kita akan ceritakan pada masa remajanya juga ya, menggembalakan kambing. Ya. Dalam hadis Nabi mengatakan, Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah itu ya mengutus nabi kecuali pernah menggembalakan kambing. Ya. Wa anta ya Rasulullah, anda juga Rasulullah. Bala, betul kata Rasul. Kuntu ar'aha 'alal qara'id di ahli Makkah. Ya, saya juga menggembalakan kambing diupah dengan beberapa keping uang emas ya untuk penduduk Makkah. Jadi nabi juga penggembala. Selain itu bangsa Arab juga ya mungkin sedikit profesinya bertani. Tapi ini tidak banyak. Misalnya Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, ya, Syaibah bin Rabi'ah, ya, keturunan dari Bani Rabi'ah ini ya, itu punya lahan besar Pak, berhektaran di daerah Taif. Jadi mereka kalau bercocok tanam tidak di Mekah, karena Mekah itu gersang, nggak mungkin tumbuh tanaman yang bagus. Mereka bercocok tanam di luar kota Mekah, di antara adalah Taif. Sampai hari ini. Makanya kalau jamaah umroh atau haji beli terong atau bitih itu semangka, timun ya di sekitar Masjid Nabawi, Masjidil Haram di Mekah, maka umumnya benda-benda itu atau buah-buahan itu tidak diambil dari pasar Keramat, pasar Bo ya, kejauhan. Tapi ngambilnya dari Taif ya. Kalau kita touch Ka'bah ya, kemudian kita cium wangi ya, maka wardahnya itu, minyak wanginya itu diproduksi di Taif. Saya ketika ada longgar waktu biasanya selalu mengajak jamaah ke Taif ya. Dan biasanya diajak ke tempat produksi minyak wangi ya, maka saya kalau pulang umroh itu selalu dapat minyak wangi ya, jatah preman ya. Jadi datang ke yang pabriknya gitu kan, pulang-pulang ya Syekh ya, saya udah ngantar jamaah nih, mereka udah beli segala macam hadiah. Dia senang kasih hadiah gitu ya. Ini udah lama nggak umroh, stok minyak wangi udah mau habis ya. Biasanya banyak. Nah jadi Taif itu subur ya, dari zaman Rasulullah ya, SAW ya, karena memang cuacanya dan kemudian kultur alam juga bagus. Jadi ini 3 jamaah mata pencarian bahasa Arab, mayoritas berbisnis, mereka berdagang. Maka Nabi itu seorang pengusaha yang sukses. Nanti kita akan ceritakan pada kisah remaja Rasulullah. Yang kedua, ada juga yang berternak walaupun tidak banyak, dan yang ketiga ada juga yang bertani walaupun pertaniannya hanya terbatas ya. Terakhir sebagai penutup, yang keempat, kondisi keyakinan ya, agama bangsa Arab ya. Secara asal jamaah, bangsa Arab itu agamanya tauhid ya. Mereka menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Abu Jahal itu kalau bersumpah wallahi, demi Allah ya, mereka kalau ditanya man khalaqas samawati wal arda, siapa yang membuat ya, bumi dan langit semesta ini ya, la yaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Jadi murni ajaran mereka tauhid. Dari Nabi Ismail alaihissalam sampai kemudian Amr bin Luhai, salah seorang tokoh mereka ya, bawa dari Syam patung, dan ini jauh sebelum Nabi lahir ya, dan dari situlah kemudian bermula penyembahan berhala. Ketika mereka ditanya, kenapa Anda menyembah berhala? Liyaqarribuna ilaihi zulfa. Ya sekedar sebagai simbol saja ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal itu enggak benar. Karena itu kalau kita belajar ilmu tauhid ya, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma sifat. Maka bangsa Arab itu tauhid rububiyahnya ya. Jadi mereka kalau ditanya siapa menciptakan alam semesta, Allah ya, mereka mengatakan Allah. Ini benar ya. Kan tauhid rububiyah itu kan meyakini Allah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta. Ya. Bisa? Kita teruskan satu kalimat lagi ya. Nah yang kedua tauhid uluhiyah. Ini yang mereka bermasalah.
ya. Ditanya siapa Tuhannya Allah, tapi nyembahnya berhala. Ini kacau gitu ya. Nah yang ketiga, mereka tidak mengakui Allah itu Maha Ar-Rahman, Maha Ar-Rahim. Mereka nggak mau mengakui. Jadi bermasalah dari sisi ketauhidan. Yang kedua, ya, di antara mereka ada juga yang beragama Nasrani. Ada, ya, tapi tidak banyak. Misalnya Waraqah bin Naufal, mereka beragama Nasrani. Ya. Kemudian yang ketiga, ada di antara mereka yang beragama Yahudi. Tapi ini banyak di Madinah. Di Mekah tidak banyak. Ada beberapa orang gitu kan. Tapi pusatnya Madinah Yahudi itu ada di kota Madinah. Mereka punya tiga kelompok besar di Madinah Al-Munawwarah. Ya. Nah ini secara umum jamaah kondisi bangsa Arab jelang Nabi dilahirkan. Dan pada pertemuan depan kita akan start Maulidun Nabi. Kelahiran Rasulullah, masa kecilnya, masa remajanya, pernikahannya, mendapat wahyu, ya, berdakwah, hijrah ke Habasyah terus. Ila an yasha Allah, semoga kita diberikan kemudahan, diberikan kesehatan oleh Allah SWT, baik ustadznya ataupun jamaah. Ya. Jazakumullah khairan. Kita siap-siap melaksanakan sholat isya berjamaah karena sudah masuk waktu isya. Bagi yang belum berwudu silakan siap-siap sempurnakan dengan kafarat majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.